pendosa Tuhan, ahli maksiat. Ada kepentingan apa? Kaget saya tadi, tetangganya mengenal dia pendosa. Aku ahli surga. Anta khata, anta mukhti jidat. Anda salah Tuhan. Yang berhormati Allah, ada kisah nyata. Ini terjadi 2 minggu, kalau tidak salah beberapa hari sebelum Ramadan kemarin. Bahkan syekhnya masih ada. Saya ini cerita. Ada kisah menarik dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah SWT. Apa itu? Seorang syekh dari Maghrib, Maroko. Maroko itu di Afrika, negara Islam yang ada di Afrika. Syekh ini juru dakwah, cerdas, terkenal. Suatu malam dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ingat, mimpi ketemu Rasulullah SAW adalah karunia. Karena dalam mimpi kita, Rasulullah akan memberitahukan kekurangan kita dan memberikan satu jalan untuk kita memperbaiki diri, dan dari situlah kita akan masuk surga. Saya ini bermimpi bertemu Rasulullah. Mimpi bertemu Rasulullah berarti itulah Rasulullah yang sesungguhnya. Man ra'ani fil manami fi manamihi fa huwa ana bihaqqin fa inna asyaitana la yatamassal bi wala fil manam. Barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Rupaku, wajahku, tubuhku, badanku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Jadi kalau mimpi ketemu Rasulullah, itulah Rasulullah. Saya ini mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah bersabda, ya fulan, ati fulanan ibna fulanin ibni fulanin. Hei fulan, datangi si A bin B bin C, wa bashirhu bi annahu min ahlil jannah, dan beritahukan kepadanya dia ahli surga. Oh subhanallah. Jadi Rasulullah hadir, tidak tanggung-tanggung, Rasulullah yang memberitahukan kepadanya. Hei fulan, datang kamu kepada si A bin B bin C, disebutkan nama ayah dan kakeknya, artinya tidak akan tertukar betapapun banyak nama yang sama. Ini cerdasnya Rasulullah SAW. Beliau tidak langsung melaksanakan. Mungkin itu mimpi saya yang biasa saja, bukan mimpi istimewa. Jadi tidak dilaksanakan. Malam berikutnya lagi, malam kedua, ketiga, tetap mimpi. Berarti 3 kali dia bermimpi. Ya fulan, ati fulanan ibna fulanin, wa bashirhu bi annahu min ahlil jannah. Datangi si fulan bin fulan bin fulan, katakan padanya dia ahli surga. 3 kali berturut-turut, berarti ini mimpi benar, harus dilaksanakan. Dilaksanakan tuh mimpi. Pergi terbang dari Maroko ke Mekah, Saudi Arabia. Di Mekah dia mengamalkan umrah, dia melaksanakan ibadah umrah, berkunjung ke Baitullah, menjadi tamu Allah. Lalu ke Madinah berziarah, menjadi tamu Rasulullah SAW, salat di Raudah, yang bersilaturahmi pada Rasulullah SAW. Lalu dia telepon teman-temannya di Mekah. Aisyah, kaifa haluk? Hal anta bi khair? Alhamdulillah. Ladayya soalun lak ya Syekh. Saya punya pertanyaan, wahai Syekh sahabatku. Apakah Anda tahu fulan bin fulan? Hal ta'rifu aina fulan bin fulan bin fulan yaskun? Di mana si fulan rumahnya? Oh, itu kabilah Anu. Coba Anda datang ke kabilah Anu. Anda mungkin akan menemukannya di sana. Datang ke kabilah Anu. Betul, ada di sana. Subhanallah. Nyari orang ketemu, padahal tahu dalam mimpi. Inilah berkahnya mimpi bertemu Rasulullah. Saya doakan mudah-mudahan yang mudah malam nanti bermimpi bertemu Rasulullah. Amin. Ditanyakan pada tetangganya, sama harf tahat man hada? Ayo, Anda harf tuh. Saya tahu dia. Ini takut dapat mamuk. Saya tahu. Silakan Anda maju ke depan, Anda akan bertemu dengan dia. Tapi Tuhan sebentar. Kenapa Tuhan bertanya mencari orang ini? Itu orang, nggak pantas orang seperti Tuhan. Tuhan orang mulia, Tuhan orang pendai. Nah, kan? Ngapain Syekh cari orang-orang seburuk dia? Dia orang pendosa Tuhan, ahli maksiat. Ada kepentingan apa? Kaget saya tadi, tetangganya mengenal dia pendosa, tetangganya mengenal dia ahli maksiat, tapi kok Rasulullah menyebutnya ahli surga? Jangan-jangan salah orang nih. Mulai goyang tuh perasaan si saya tadi. Kok ahli maksiat ya, ahli dosa kata tetangganya. Tapi aku nggak mungkin salah. Penasaran, aku cari dulu benarkah dia orangnya. Sampai di rumahnya diketuk keluar seseorang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bin fadlik ayuhid matitah jadi ya Sayyidi. Tafadhal tadi, betul. Mari saya masuk, silakan dulu. Apa yang boleh saya lakukan untuk Anda? Anta fulan bin fulan bin fulan?
apakah Anda bernama fulan bin fulan bin fulan? Ajal, innahu ana. Aina anta arafta? Araftani, dari mana Anda mengenal saya Tuhan? Nah, awasikun anta fulan bin fulan bin fulan. Sebentar, benar namamu fulan bin fulan bin fulan? Ajal, innahu ana. Wasani abi wasalis. Jadi apa yang Anda sebutkan kedua nama ayah saya dan itu nama kakek saya. Innahu ana bihakim, itu nama saya betul. Oh, mulai dia berpikir, gak kelihatan bekas wudunya, gak kelihatan ahli ibadah, penampilannya biasa, gak kelihatan ahli masjidnya. Kalau dibilang pendosa wajar orangnya seperti ini. Tapi kok bisa Rasul menyebutkan demikian? Hati-hati, jangan menjudge seseorang, jangan menilai seseorang dari penampilan, karena bisa jadi penglihatan kita salah sementara benar di mata Allah. Betul? Jadi jangan terlalu segera menyimpulkan. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun wa huwa khairul asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nah, artinya tidak selamanya mata, telinga, mulut kita, perasaan kita berkata benar sesuai dengan kebenaran Allah. Betul? Jadi jangan dulu menyimpulkan. Fulan, saya yakin ada sesuatu yang istimewa darimu. Betapapun saya mendengar bagaimana kata orang, tapi saya yakin kamu punya kebaikan. Anta mukhti ya Syekh, innahu laisa. Anda salah Tuhan, itu bukan saya. Dari mana Anda Tuhan mengenal saya? Sebentar Tuhan. 3 hari 3 malam berturut-turut saya mimpi Rasulullah hadir dalam mimpi saya, dan Rasul berkata, saya, hei fulan, datanglah kamu temui fulan bin fulan bin fulan dan beritahukan dia, aku tahu kamu dalam mimpiku. Rasulullah hadir dalam mimpiku dan memberitahukan kalau aku harus mendatangimu. Berarti benar ini kamu. Subhanallah, kok bisa Rasul menyebutkan nama saya? Emang apa yang disampaikan Rasulullah Tuhan? Rasulullah menyampaikan padaku agar aku menyampaikan kabar gembira kepadamu. Mahwal basyirah, apa kabar gembiranya? Mahwal basyirah, engkau, kata Rasulullah, ahli surga. Hah? Ahli surga? Ya Allah, masalah apa lagi yang datang ke rumah saya? Ini orang-orang gak saya kenal, tiba-tiba datang ngasih tahu saya ahli surga. Kok aneh orang ini? Tuh, aneh kan? Yang aneh siapa? Kok dikasih tahu ahli surga malah tidak senang, Bu? Kalau dikasih tahu ahli surga senang tidak, Bu? Senang ya? Ya karena ibu penyabar. Kok dia? Bu, ini jadi nggak masuk surganya? Jawab. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam mimpiku kalau engkau ahli surga. Apa? Aku ahli surga? Anta khata, anta mukhti jiddan. Anda salah Tuhan. Aku bukan ahli surga. Anda salah orang. Silakan Anda cari orang lain. Itu bukan saya. Enggak, Anda orangnya. Coba sebutkan kebaikan apa yang pernah kau lakukan. Tuhan, kalau Tuhan meminta saya menyebutkan dosa apa yang saya lakukan, saya sebutkan satu-satu. Tapi kalau Tuhan meminta saya menyebutkan amal baik saya tidak tahu Tuhan. Jangan paksa saya melakukan itu. Mekah di dekat saya, Ka'bah di dekat saya. Bertahun-tahun aku tidak mengunjungi di Baitullah. Saking bengalnya aku. Anda salah orang. Tidak Tuhan, Anda orangnya. Udah, sekarang jangan bicara. Coba ingat-ingat. Ya Allah, kalau saya disuruh memindahkan gunung Siap, disuruh mengingat kebaikan. Saya ahli pendosa, saya ahli maksiat. Jujur. Oh, aku ingat. Apa itu? Tuh, aku punya tetangga, dia sudah meninggal. Dia ahli ibadah, pantasnya dia yang Anda beritahukan ahli surga. Dia ahli ibadah, ahli masjid, imam di masjid kami. Tapi biiznillah, sudah beberapa tahun kebelakang beliau meninggal dunia. Meninggalnya beliau membuat istri dan anak-anaknya menderita. Istri dan anaknya sengsara, kesusahan hidupnya, sengsara mereka kelaparan. Aku tidak tega melihat janda istri dan anak-anaknya yang yatim. Maka aku membagi 2 harta nafkahku.
Gaji bulananku aku bagi dua, setengah aku gunakan untuk menafkahi istri dan anak-anakku, setengah lagi aku gunakan untuk menafkahi mereka. Aku lakukan itu demi Allah, karena aku kasihan pada dia karena Allah. Sampai hari ini pun aku masih melakukannya. Sudah bertahun-tahun aku melakukannya. Hai anta, itulah kamu yang sebenarnya. Sedekahmu kepada janda dan anak yatim itulah yang membuat kamu masuk surga, betapapun dosamu banyak. Apa kemudian? Udah, sekarang kamu gak usah banyak ngomong. Mandi sana, pakai pakaian yang bagus. Yuk, kita berangkat beribadah umrah. Mandi dia. Dan mandi pakai baju yang ganteng. Ah, ini baru fulan yang soleh. Ayo, kita berangkat ke Mekah. Berangkat dia ke Mekah. Begitu sampai di Masjidil Haram terbelarak dia, ya Allah, majmal hadzal masjid. Qad malatis sana, qad malatis sanawat wala azul hadzal. Betapa bengalnya saya. Bertahun-tahun aku sudah tinggal di Mekah bertetangga dengan masjid ini. Baru kali ini aku melihat masjid ini indah seperti ini. Menangis dia. Sampai di depan Ka'bah makin jadi-jadi tangisannya. Tidak berhenti dia menangis. Sampai tawaf pun dia terus menangis. Selesai tawaf, dia sholat tawaf di makom Nabi Ibrahim. Itu sholat yang terindah dilihat oleh para syekh saat itu. Orang-orang menyaksikannya karena sholatnya luar biasa. Tidak berhenti dia menangis. Dan apa yang terjadi? Di sujud yang terakhir, lama sujudnya, orang-orang pada haru. Ternyata itu sujudnya yang terakhir dan dia tidak bangun lagi. Allah. Ayah bunda, hikmah dari peristiwa ini adalah jangan takut dan jangan cemas bagi mereka yang punya banyak dosa dan banyak maksiat. Allah Maha Pengampun. Betul? Sebanyak apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau pada orang lain atau pada diri sendiri, selama kita tidak syirik dan kita mau bertobat dengan taubatan nasuha, Allah pasti mengampuni. Kabar gembira dari Allah kepada kita, ya ibn Adam, idza laqaitani biqarbi dunya khati'atan ataituka biqarbiha maghfiratan ma la tusriku bi syai'a. Wahai anak cucu Adam, jika kamu mati menghadapku membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, aku akan menyambutmu dengan ampunan seluas dosa-dosamu dengan satu syarat, la tusyriku bi syai'a, kalian tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Selama kita tidak syirik kepada Allah, pasti Allah mengampuni.